There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Tapi kali ini finality ya. Finally maksudnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh adalah video terakhir aku bumil. Nah ini tuh 2 hari sebelum aku mau melahirkan ya. Nah di sini tuh aku mau bikin stok untuk anak-anak. Jadi kan rencananya aku tuh mau lahiran SC ya teman-teman. Kemarin aku mau lahiran normal, tapi ternyata ada salah satu momen lah, kayaknya nggak bisa untuk lahiran normal karena kan mungkin faktor U juga, terus aku juga ada salah satu riwayat penyakit yang membuat aku nggak bisa lahiran normal. Oke, di sini tuh aku bikin stok kayak untuk digoreng-goreng sama anak-anak karena takutnya nanti kan pas aku ke rumah sakit jadi anak-anak tuh bisa makan ini gitu ya. Kalau seandainya aku tuh agak lama di rumah sakit, soalnya kan yang jaga anak aku tuh kan adik ipar aku ya, jadi takutnya nanti ngerepotin, makanya di sini aku sediain stok untuk anak-anak. Jadi nanti kalau seandainya mau sarapan ada yang digoreng-goreng gitu. Nah di sini tuh aku sebenarnya udah deg-degan ya teman-teman karena menjelang 2 hari mau ke RS. Tapi di sini tuh aku cobain untuk nggak panik, soalnya ini baru perdana banget aku harus SC ya teman-teman. Dari anak pertama sampai anak ketiga tuh aku semuanya normal, tapi anak yang ini malah SC. Ya udahlah, mungkin harus nyicipin gitu ya meja operasi itu kayak mana, karena memang aku sering bilang aku nggak mau SC, tapi karena memang udah ditakdirkan dan jalannya ya harus kita jalanin. Sebenarnya kalau aku mau paksain untuk normal itu bisa ya teman-teman, cuman resikonya takutnya aku udah kesakitan tapi ujung-ujungnya harus SC juga dan akhirnya ngerasain 2 kali sakit. Makanya di sini aku tuh milih SC aja gitu kan, daripada aku ngambil resiko juga untuk aku dan ada anak aku. Soalnya kan dia tuh terlilit tali usus gitu teman-teman, tali uri. Jadi kalau seandainya dipaksain dia tuh nggak bisa masuk panggul gitu teman-teman, karena ususnya itu bukan usus tali urinya itu pendek, jadi dia tuh tarik-tarikan gitu loh teman-teman sama urinya. Makanya ya udah dia tuh lama banget masuk panggulnya. Nanti deh aku bakalan ceritain pengalaman mending normal atau SC-nya, karena di sini aku juga lagi masa pemulihan ya. Aku nih udah 5 hari selesai SC ya teman-teman, baru bisa edit video, baru bisa lagi bikin video. Alhamdulillah sih teman-teman, banyak yang cerita katanya tuh SC tuh mengerikan ya. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain atau sakit banget gitu ya. Tapi setelah aku jalanin, ya namanya melahirkan pasti sakit ya, namanya operasi pasti sakit, cuman nggak semengerikan apa katanya. Tadinya sih udah mau mau menghilang dari dunia. Soalnya pas disuntik di UGD aja tuh aku udah panik banget. Aku tuh orangnya nggak pernah disuntik-suntik, nggak pernah masuk RS. Pokoknya selama ini aku tuh kalau sakit tuh cuman kayak minum obat, istirahat gitu aja. Kan aku nggak pernah sakit yang parah-parah banget gitu ya. Kalau sakit tuh paling demam, flu, batuk gitu-gitu doang gitu, bisa di klinik lah gitu ya, paling dikasih obat. Kadang disuntik juga aku kadang nggak mau gitu ya. Terakhir kali aku dibius kayak agak parah menurut aku tuh kayak pemasangan implan gitu. Nah pemasangan sama bongkar implan itu aja tuh aku udah panik banget ya. Tapi ya sudahlah, semua sudah dijalanin dan akhirnya aku tahu. Oke, ini aku mau makan teman-teman, dan ini makan malam aku yang
sebelum berangkat ke rumah sakit. Dan ini tuh aku mau siap-siap nyuci ya teman-teman. Jadi ini paginya gitu ya, pagi mau ke SC, besoknya aku pagi baru ke SC. Nah ini aku belum sempet nyuciin ini. Sebenarnya ini nggak terlalu kotor, ini paling dikucek-kucek aja, terus nanti dijemur dan bisa aku bawa ke RS. Tapi sebenarnya kalau di RS itu kita nggak perlu bawa baju sih teman-teman ya, karena udah disediain baju bayi dari RS. Paling kita bawa satu pasang aja gitu ya untuk kita pulang. Tapi di sini karena aku masih semangat nih mau nyuci, jadi ya sudah, ini aku cuciin dulu. Cucinya tuh nggak terlalu repot kok ya, cuman dikucek-kucek aja karena ini baru. Dan ada juga beberapa yang bekas gitu ya, yang pemakaian kakak. Tapi di sini tuh aku udah bercuci dulu, kemarin-kemarin udah aku cuci, tapi ini aku mau cuci ulang aja biar wangi, karena udah hampir 2 bulanan juga di dalam lemari ya, pasti udah berdebu, makanya di sini aku cuci ulang lagi. BTW gimana nih teman-teman, kalian semua di sini rindu nggak sih sama aku? Karena aku udah hampir berapa minggu ya aku nggak ada upload video, karena memang mempersiapkan mental untuk lahiran itu perlu banget ya. Jadi aku tuh fokus ke situ dulu. Memang aku nggak ada fokus ke media sosial manapun, aku memang fokus ke kelahiran aku gitu ya. Nah di sini tuh aku juga kayak sebenarnya mau nggak aku upload sih ini, soalnya sedikit banget. Tapi di sini sayang gitu ya, mau dibuang videonya. Jadi di sini aku upload aja, aku campurin sama kegiatan aku di RS nanti. Cuman kegiatan di RS itu nggak bisa terlalu aku post banyak, karena di situ ada larangan untuk ngerekam video ya teman-teman. Soalnya demi kenyamanan pasien-pasien yang lain juga, makanya aku tuh nggak terlalu banyak ambil video pas aku di RS. Tapi alhamdulillah masih sempet curi-curi video ya teman-teman, walaupun dikit-dikit gitu ya. Nah di sini tuh aku udah pilihin semua barang-barang, hampir semua sih yang aku cuci. Dan ini ada juga beberapa bedong, ini tuh mau aku cuci juga, soalnya biar wangi gitu ya. Sebenarnya udah dicuci 2 bulan yang lalu, tapi biar dia tuh nggak berdebu, karena kan udah 2 bulan di lemari pasti berdebu lagi ya. Jadi di sini aku cuci ulang aja, tapi cucinya tuh kayak kucek-kucek aja gitu ya, biar nanti pas si adik pakai itu dia nggak berdebu gitu. BTW kalian lagi apa teman-teman, nontonin video aku? Ada yang lagi mau persiapan lahiran juga mungkin, karena aku lihat tahun ini lumayan banyak bumil ya. Di aplikasi-aplikasi sebelah juga banyak banget bumil nih. Di pertemanan aku di YouTube juga banyak beberapa teman aku yang jadi bumil, tapi udah pada launching semua. Ada beberapa teman yang satu angkatan sih ya sama aku 1 tahun ini, tahun 2025 lahirannya, tapi mereka tuh udah launching duluan. Nah ini giliran aku. Sebenarnya kalau ngikuti HPL aku tuh lahirannya tanggal 20-an ya teman-teman, 20 sampai 22 gitu. Tapi karena memang dalam keadaan aku yang nggak memungkinkan untuk launching normal, jadi di sini aku memutuskan untuk sesar. Nah ini tuh aku udah siapin barang-barang yang mau aku bawa ke RS ya teman-teman, data-data. Terus ini juga ada apa namanya, pakaian-pakaian aku, bantal-bantal, karena di sana kan untuk pasien aja yang disediakan. Nah ini tadi aku lagi nungguin suami aku lagi daftar ya teman-teman. Jadi di sini adalah di depan ruang UGD. Nah ruang UGD tuh hari ini tuh rame banget teman-teman. Ini tuh hari Senin ya, tanggal 15. Jadi aku nggak oknaman karena aku pakai metode operasi yang RS itu loh teman-teman. Jadi di sini aku nungguin masuk ke IGD sambil didata juga. Aku tuh mau steril gitu ya. Nah aku tuh dimintain persetujuan dulu, dan suami juga diajak bicara dulu. Soalnya aku tuh pengen tutup aja teman-teman, pengen steril, karena aku kan nggak bisa KB ya. Kalau KB pil itu suka kebobolan, kalau KB yang lain juga kadang aku tuh nggak cocok sama hormonnya. Jadi aku memutuskan sama suami untuk tutup aja. Ya bukan mau ini sih ya, bukan mau menolak rezeki, tapi ini dulu lah ya, udah cukup menurut aku 4 anak.
Nah ini aku udah selesai di UGD dan ini aku di ruangan lagi nunggu jadwalnya aku yang operasi, karena jujur hari ini tuh banyak banget yang operasi teman-teman. Ini tuh rasanya sakit banget ya. Oke, ujuk-ujuk aku udah selesai operasi teman-teman. Ini aku udah dipindahin ke ruangan aku. Nah ini tuh betul-betul momen yang aduh aku tuh nggak bisa ceritain ya teman-teman, karena memang ini tuh perdana banget aku ngelakuin operasi besar seperti ini. Menurut aku operasi besar sih ya, karena selama ini aku tuh nggak pernah dibedel-bedel. Nah ini alhamdulillah mama aku juga udah ada di samping aku, jadi aku nggak panik lagi. Ini tuh waktu 2 jam setelah aku selesai operasi ya teman-teman. Ini tuh aku di ruangan. Nah itu kalian bisa lihat ada bacaan dilarang untuk ngerekam, makanya aku tuh nggak bisa ngerekam dan suami aku juga nggak bisa ngerekam gitu ya. Nggak ada banyak yang aku simpen sih di sini waktu di RS, soalnya menjaga privasi juga, karena di kamar aku ini tuh ada 2 orang gitu. Soalnya aku pakai ini ya kelas 2. Nah ini tuh ada 2 orang, jadi nggak berani gitu ya untuk terlalu banyak ngepost video, takutnya kurang nyaman untuk teman sekamar aku. Lay down beside you, I would. Oke, di sini lanjut. Ini besokan harinya Ade Bayi udah langsung dikasih ke aku ya teman-teman. Nah ini tuh tadi Ade Bayi baru habis nen, cuman kayaknya ASI aku tuh belum ini ya, belum banyak karena mungkin operasi ya teman-teman. Kalau dulu sih waktu normal itu 1 hari tuh air nen aku tuh udah deres banget, udah banyak banget. Cuman kali ini tuh agak seret gitu ya untuk ASI aku, kurang banyak gitu teman-teman. Makanya adik dibantu sama sufor juga, soalnya takutnya nanti adik nggak kenyang gitu, makanya aku tuh bantu sama sufor. I would. Dan ini 2 hari aku di RS, ternyata pas dicek laboratorium darah aku tuh kurang banyak banget. Aku tuh sampai butuh 2 kantong transfusi darah. Dan ini aku nggak tahu sih darah siapa ya teman-teman, tapi mudah-mudahan kalau di RS itu pasti darahnya sudah terjamin dan aman. Soalnya pendonor darah yang bisa donor ke aku tuh nggak ada, kayak papa aku, adik aku, om aku tuh udah pada nggak ada di sini gitu, nggak ada yang datang karena kan mereka tuh jauh banget ya dan kerja. Jadi aku terpaksa beli darah dari rumah sakit. Nah ini pas suami dan mamaku makan, anak-anak juga ada di sini. Alhamdulillahnya sih anak-anak bisa dibawa ke RS ya, cuman 1 malaman aja sih ya, karena pas malam pertama itu ditemenin sama adik ipar aku. Aduh perut aku udah kempes teman-teman, tapi ini tuh masih kayak hamil 5 bulan gitu, karena kan memang belum kempes ya perutnya. Mau pakai gerita atau korset juga belum boleh, soalnya kan operasinya masih baru gitu ya, takutnya nanti kenapa-kenapa. Oh ya BTW di sini maaf ya, aku nggak pakai hijab dan aku tuh mau tutup filter, itu kayak ribet banget. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, sekali-sekali. Ini aku nggak sensor wajah si Ade karena memang di sini aku mau nyimpen ini sebagai kenangan. Takutnya nanti kalau disensor kan hilang ya. Nanti takutnya besoknya kalau nggak ada di HP aku nggak bisa lihat gitu. Dan ini tuh biar bisa dilihat juga sama Ade. Insya Allah teman-teman semoga aman ya, nggak ada ain ya. Namanya di sini kan aku mau berbagi momen ya. Ini tuh kenang-kenangan waktu adik lahir dan perdana banget sih aku masuk RS, makanya di sini aku coba nggak tutup wajah si adek ya. Semoga aja nggak ada komen julid lah ya, karena ini aku nggak ada niat pamer atau gimana pun. Nah di sini tuh yang ngambil videonya tuh ini ya suami, jadi agak-agak gimana gitu teman-teman ya, nggak ada estetiknya, soalnya dia tuh kan kurang pintar gitu ya untuk ngambil video. Jadi ya sudah, tapi di sini aku tetap masukin biar enak aja gitu ya, menambah-nambahin durasi. Sebenarnya durasi video aku ini udah kepanjangan ya teman-teman, tapi di sini nggak apa-apa. Ini tuh kayak betul-betul harus aku simpen di sini karena menjadi kenang-kenangan untuk aku. Soalnya kalau disimpan di HP itu kadang-kadang suka hilang gitu ya. Kadang-kadang aku sendiri yang suka hapus. Even that I will see you soon. Aduh, pas aku lagi dubbing gini tiba-tiba hujan teman-teman, deras, kayaknya terobah banget ya kalau udah katanya ada hujan. Tapi ya mau gimana lagi, di sini aku mau lanjutin dubbing juga agak berisik, nggak apa-apa ya. Semoga kalian nggak terganggu dan semoga apa yang aku katakan masih kedengaran jelas ya teman-teman, karena di sini aku udah mulai kuatin suara.
Di sini adek lagi tidur ya, dan alhamdulillahnya anak aku tuh kayak baik budi banget. Walaupun ribut, walaupun gimana tuh dia nggak pernah nangis. Dia tuh kayak maunya tuh cuman tidur enen, mau tidur enen. Padahal dia tuh udah digangguin terus sama kakak-kakaknya dan abangnya. There's not much to do when Oke deh teman-teman, ini ujuk-ujuk aku udah mau pulang. Ini tuh hari ketiga aku di RS. Jadi aku tuh di RS itu 3 hari 2 malam gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh mamaku lagi beberes untuk pulang, dan ini mau ngeluarin baju yang mau dipakai sama si adik nanti pulang. Nah itu enaknya ya teman-teman, kalau kita lahiran ada orang tua, jadi nggak bingung gitu ya. Sementara suami kan lagi sibuk ngurusin administrasi dan ini surat kepulangan, pokoknya sibuk banget. Sekalian suami aku juga lagi ngurusin akte kelahiran dan kakak baru untuk kami. Kalau lahiran di RS itu semua sudah ditanggung gitu ya, kayak akte kelahiran itu sama kakak itu langsung keluar. Makanya di sini kalau seandainya nggak ada mama aku juga nggak tahu bagaimana nasib aku. Tapi ya sudah, di sini alhamdulillah mama aku sempetin pulang, walaupun jauh dari Jambi ke Medan ya teman-teman, dan banyak juga halangan dari mulai banjir sampai akses jalan tol terputus. Itu tuh banyak rintangan banget gitu ya. Tapi alhamdulillahnya aku bisa berhasil lahiran dan ditemanin sama mama aku. Jadi lahirannya itu lega aja gitu kan teman-teman, kalau seandainya ada yang bantuin. matters, that's all I wanna do. Nah di sini aku lagi nunggu panggilan dari suster ya, soalnya anaknya nanti mau digantiin dulu bajunya, karena ini dia tuh masih pakai baju dari RS. Jadi pulang dipanggil dulu, terus nanti diantar ke depan ke lobi. Nah ini aku udah di mobil ya teman-teman, jalan mau pulang. Alhamdulillah sih perjalanan aku di RS itu banyak lika-likunya, dramatis juga, tapi aku bisa lewatin. Dan alhamdulillah sekarang itu udah berenam ya, aku anak aku 4 dan suami dan aku berenam ya. Walaupun suami sama abang yang paling ganteng di rumah kemungkinan nggak ada lagi yang ganteng akan masuk ke rumah kami, tapi aku bersyukur semoga aku diberi kesehatan, kalian juga diberi kesehatan, dan anak aku diberi kesehatan. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Besok aku bakalan searching atau sharing mana enakan normal atau operasi sesar, karena aku udah ngalamin dua-duanya. Jadi mungkin aku bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman yang masih bingung mau milih normal atau sesar. Nah di sini nggak banyak-banyak ya kegiatan, cuman kegiatan keseharian aku dan lahiran. Semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di next video aku berikutnya. Doain aku cepat sehat ya, biar bisa tiap hari lagi upload video dan sapa-sapa teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di next video aku berikutnya, dan mungkin kegiatan aku akan full sama dede bayi. Oke deh, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't know where you are, 'cause you're not